Salam sang debaters, berani bertanya, berani tanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saya tadi sudah mau mengakhiri ya, mau tidur, tiba-tiba muncul di beranda video si Zuma. Judulnya sih bikin orang gagah-gagahan, cocok lah ya. Judulnya itu aku share sama kalian dulu ya. Ini. Dia mau niru-niru sang debaters kawan. Tapi kan isi kepala kotoran mana bisa. Christian bertanya, Zuma menjawab. Keren ya kawan-kawan ya? Keren. Maka ada seseorang yang bertanya, maka kita ikutilah apa tanya jawab mereka sebagai berikut. Si penanya bertanya, gini ya kawan-kawan, yang dibilangnya, mana ayatnya Tuhan mengusir iblis? Maka dibuka ayat ini, kita saksikan dulu bersama-sama. Detik-detik di mana Zuma membuat lidahnya yang licin untuk memutarbalikkan firman Tuhan, tapi tak bisa. Wa ya Adamu kun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarat fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu berdua mendekati apabila kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Di data ayat 18 ya? 18 Bang. Oh, sorry. Allah berfirman, qala khruj. Itu adalah perintah, betul. Ada perintah, betul. Nah, ini artinya iblis diusir. Gimana? Allah mengusir, bisa mengusir. Iya. Allah mengusir, betul. Kenapa di ayat 20 dia masih ada, Bang? Nah, pertanyaan si penanya, apakah bisa Allah SWT mengusir iblis? Jawab Zuma bisa, maka diambilnya ayat itu ya. Maka dia bertanya, apakah Allah mengusir iblis? Ya, iblis itu diusir katanya. Ayat 16. Tetapi kalau diusir, kenapa ayat 20 masih ada katanya? Ya kan? Inilah si kepala si Zuma nggak tahu apa-apa kawan. Dia nggak tahu bahwa itu tidak terdapat di Al-Quran, tetapi terdapat di hadis. Bahwa ular itu setelah diusir, dia lihat ular. Iblis setelah diusir, dia lihat ular. Ular sedang menuju sorga. Maka masuklah iblis ke dalam ular. Sehingga dengan tunggangan ular ini masuklah dia ke dalam sorga. Bisa lolos kawan, sensor Tuhan. Iblis masuklah ke dalam sorga. Baru digodanya lah si Hawa Adam. Kan itu kan. Apanya kalau menurut iman Islam. Tapi tahu apa jawab si Zuma? Kita lihat ya. Nah ini kawan. Yang mana? Ayat 20 ya. Fawaswasalahuma syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup dan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga. Nah kawan-kawan, inilah karena dia sudah kepepet, maka dia berusaha mencari cara keluar. Cara keluar selalu menggunakan jadi begini, ketika memahami. Nah, teknik-teknik yang mereka lakukan ini sama ya. Jadi begini, ketika memahami katanya, ini kawan, hebat sekali kawan. Lihat ya. Ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak bisa memahami seperti data yang ada di dalam kitab Anda. Nah, untuk memahami kitab suci Al-Quran tidak bisa memahami seperti yang ada di kitab suci Anda katanya. Tahu kalian jawaban si penanya, cerdas. Saya tidak bicara Bibel katanya, saya bicara Al-Quran ya. Lihat. Enggak. Saya tidak pakai kitab saya, Bang. Ini saya cuma pakai logika. Bang Jumba menjelaskan, Anda kan bertanya. Iya, artinya ketika Abang mengatakan mengusir setan atas nama Yesus, pertanyaan yang sama saya balik. Apakah Allah bisa mengusir setan? Itu bisa dijawab, bisa. Ini di mana ada setannya di sini ayat 19-nya? Nggak ada. Ya Bang Juma aja yang jawab. Iya. Yang punya. Lihat. Kebiasaan mereka kawan, kalau gurunda sudah terdesak, rame-rame. Ya, satu mengalihkan perhatian. Tapi lihat, blundernya si Zuma habis ini. Lihat ya. Jadi begini, memahami ayat suci Al-Quran, sekali lagi saya katakan, itu tidak bisa dipahami seperti memahami buku cerita. Nah,
memahami kitab suci Al-Quran tidak bisa dipahami seperti memahami buku cerita. Dengar ya kata-katanya. Kesannya hebat. Ya memang tidak bisa seperti memahami buku cerita. Kenapa tidak bisa? Nah ini. Ya, karangan. Kalau karangan itu pasti ada awalnya, ada endingnya, ada penutupnya. Nah kalau karangan ada awalnya, ada endingnya, ada penutupnya katanya kan. Dia menghindari bahwa Al-Quran itu kitab suci yang terurut, teratur. Kan gitu maksud dia kawan. Kalau dia mengakui itu kawan, habis dia. Kita lihat pengakuannya. Kalau Al-Quran tidak, Al-Quran itu tidak seperti itu. Ceritanya itu tidak kayak begitu. Makanya dikatakan ketika berbicara mengenai Adam, tidak kemudian surah Al-Baqarah, satu surah berbicara mengenai Adam. Nah, untuk menghindari dia katakan, Al-Quran tidak seperti itu. Ketika Al-Baqarah, itu tidak melulu berbicara tentang Adam. Yang membilang melulu bicara tentang Adam siapa? Tidak ada kan? Oke. Dia sendiri mengatakan, mengakui, nggak boleh gitu. Kita lanjut lagi. Bicara mengenai pengusiran. Begitu juga Al-Araf. Ketika berbicara mengenai pengusiran, itu tidak terstruktur kemudian. Nah, dia bilang apa? Di Al-Araf juga begitu. Ketika bicara tentang pengusiran, tidak terstruktur kemudian. Kan? Sekarang kita buka dari Al-Qur'annya Hud 1. Kemarin kan dia mau menantang saya debat tentang pembuktian Hud 1. Karena dia takut, maka dia yang bertanya kepada saya. Inilah kawan, isi kepala kalau kotoran yang begini. Suaranya aja yang kuat, badannya besar. Kan tukang angkat-angkat batu dia, jadi badannya besar. Kita lihat lah ya. Nah ini kawan, Hud 1 dibilang apa? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Kalian bayangkan kawan, betapa si Zuma menghina Bible, apa namanya itu? Menghina isi daripada Al-Quran ini. Ya, bentar ya. Nah, kawan-kawan. Bentar ya kawan-kawan ya. Nah, lihat ini kawan-kawan, betapa begininya si Zuma ini kawan. Kemarin dia bilang, wah kita akan membuktikan begini-begini. Sekarang dia sendiri yang membantahnya kan. Benar saya bilang kan. Nanti cuma saya yang percaya Hud 1 ini. Mereka itu tidak percaya lagi. Kan begitu kan. Nah coba aku tunjukkan lagi, aku bagikan lagi kepada kalian. Kita ulang sedikit aja. Kalimat dia yang sangat-sangat fantastis ini. Nah ini, ulang dikit. Al-Quran itu tidak seperti itu. Ceritanya itu tidak kayak begitu. Makanya dikatakan ketika berbicara mengenai Adam, tidak kemudian surah Al-Baqarah, satu surah berbicara mengenai Adam, berbicara mengenai pengusiran. Begitu juga Al-Araf. Ketika berbicara mengenai pengusiran, itu tidak terstruktur kemudian. Dalam arti kata bahwa susunan cerita yang ada di dalamnya ketika dia berbicara mengenai akhlak, tidak semuanya satu surah itu berbicara akhlak. Nah sama seperti ini. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan, qala khruj minha. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan semua. Nah, kawan-kawan, sudah kalian lihat ya bagaimana dia membantah isi Al-Quran itu Hud 1. Bukan saya yang bantah kawan dia. Makanya saya bilang, gak lama itu dia akan bantah sendiri. Kalau kemarin kan dia buka betapa kerasnya kan. Oh tidak, saya bertanya kepada kau tentang Quran. Kalau kau yang pandai gini-gini. Lah aku gak bilang aku ahli, gak bilang pandai. Aku bilang Hud 1. Lama-lama cuman saya lah pendebat yang percaya Hud 1 ini kitab suci dari Tuhan dan dipenuhi isinya dalam Al-Quran. Si Zuma gak percaya kawan. Hebat kan? Bukan saya, dia yang menghina sendiri. Lihat ini. Kita ulang sekali lagi. Saya katakan, itu tidak bisa dipahami seperti memahami buku cerita. Ya, karangan. Nah, bagi dia, kalau sampai Al-Quran sesuai Hud 1, menurut dia itu buku cerita, buku karangan. Ada pembukaan, ada kalimat isi, baru penutup katanya. Ya kan? Dia ini kawan. Karangan itu pasti ada awalnya, ada endingnya, ada penutupnya.
Ending dengan penutup sama semua. Oh mungkin beda, bisa jadi. Ya silakan. Kalau Al-Quran tidak, Al-Quran itu tidak seperti itu. Ceritanya itu tidak kayak begitu. Makanya dikatakan ketika berbicara mengenai Adam, tidak kemudian surah Al-Baqarah satu surah berbicara mengenai Adam, berbicara mengenai pengusiran. Begitu juga Al-A'raf. Ketika berbicara mengenai pengusiran itu tidak terstruktur kemudian. Nah, tidak terstruktur. Jadi menurut si Suma, Al-Quran tidaklah terstruktur. Artinya Hud 1 gagal. Bukan saya yang membuat gagal ya, si Zuma. Dia sendiri yang membuktikan kawan. Hud 1 ku bilang tinggal aku yang percaya. Dia gagal kawan. Kenapa dia gagal? Isi kepalanya kotoran. Dia nggak ngerti kawan cerita bagaimana iblis masuk lagi ke dalam surga itu kawan. Dia nggak tahu. Memang KTP-nya Islam. Bicaranya tentang Islam. Bahasa Arab dia pintar. Tetapi kisah itu dia nggak tahu kawan. Sang debater seorang Kristen. Tahu kisah itu kawan. Udah lama saya ceritakan itu kok. Ya. Bahwa iblis sudah diusir ketika disuruh sujud ke Adam tidak mau. Diusir dari surga. Setelah itu iblis melihat ular. Pas ular mau wisata ke surga. Ikut dia naik ke ular. Wisata ke surga. Masuk dia melalui ular. Sampai di surga. Digodanya si Adam. Nah itulah kawan. Jadi orang yang bertanya itu benar. Ada nggak iblis diusir kedua kalinya? Itu lebih tepat. Tapi si Suma. Karena isi kepalanya kotoran. Dia tidak mengerti ajaran Islam itu sendiri. Saya bukan mengatakan saya ahli. Tidak. Tetapi sedikit banyak yang saya tahu. Maka dia untuk lepas tanggung jawab bilang, itu bukan terstruktur. Al-Quran bukanlah terstruktur. Berarti Hud 1, dia hujat. Ya kan? Kalau terstruktur kata si Suma, itu buku cerita. Ada pembukaan, ada ending, ada penutup. Berarti Hud 1 ini adalah cerita kawan. Aduh. Kasihan kalian aku lihat semua sok-sok buka forum ya. Kristen bertanya, Zuma menjawab, tapi isi kepala 0, kosong. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayat disusun dengan rapi. Arti rapi adalah terstruktur. Oh, rapi itu tidak harus terstruktur. Baru saya tahu rapi itu tidak terstruktur. Artinya bisa kau lompat. Kan begitu. Itu namanya kutu loncat. Misalnya di sini bicara Adam, tiba-tiba bicara Musa, bicara Ibrahim, tiba-tiba bicara Isa. Mungkin begitu. Masuk si Zuma. Lebih parah lagi jadinya definisi orang, ya kan? Ngeri sih semua ini. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Kalau si Suma bilang yang terperinci itu buku karangan, buku cerita. Ini enggak terstruktur. Setahu kita yang terstruktur itu yang terperinci kawan. Nah, di dalam Quran memang tidak dijelaskan bagaimana cara iblis masuk lagi ke surga. Tetapi di hadis ada kawan. Itulah sebabnya sering saya katakan, kenapa jadi ada yang kurang di Quran, ada di hadis? Dari mana Nabi tahu? Apakah Nabi melihat ke surga waktu kejadian iblis diusir? Kan enggak. Dari mana Nabi tahu kawan? Tentu Tuhan memberitahukan kepada Nabi. Artinya itu harus tertulis di Al-Quran. Tetapi di Al-Quran ada. Atau mau kayak kemarin orang itu debat. Yang si Edis sampai mau dipolisikan. Edis bilang, kok lebih pandai? Ada orang yang mau meninggalkan agama Islam waktu itu ya. Mereka debat, dia hanya menanya tentang malaikat kapan hari kiamat. Ya kan? Di hadis dibilang hari Jumat, di Quran tidak ada. Jadi dia protes, kenapa lebih hebat hadis daripada Quran? Katanya kan gitu kawan. Di hadis kan sabda Nabi. Ya sama aja nih kawan. Kok di hadis tahu iblis itu masuk melalui ular kembali ke dalam surga kawan. Ingat ya, bukan aku yang bilang. Akhirnya si Zuma membuktikan sendiri bahwa sang debaters benar. Sang debaters masih beriman. Hud 1 ini benar. Zuma tidak beriman lagi kawan. Tidak beriman. Hud 1 tidak benar katanya. Ya. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Tidak mungkin sesuatu yang teliti lompat-lompat. Tidak ada itu kawan. Tidak ada. Rumus matematika bisa diturunkan karena berurut. A sama dengan B. Misalnya A sama dengan B. Maka C sama dengan misalnya dibilangnya kalimat matematika lah misalnya. Kalau substitusi kan begitu pokoknya. A sama dengan B misalnya kan. A tambah C sama dengan B tambah C. Kan gitu kawan. Terurut harus didefinisikan dulu baru itu kan terurut kawan. Tidak ujuk-ujuk A
A sama dengan B, ya kan? Nah, itu masih didefinisikan. A tambah C sama dengan B tambah C. Bisa nggak gitu? Nggak tahu kita dari mana jalannya itu, ya kan? Karena didefinisikan lebih dahulu. Kalau A tambah A itu udah didefinisikan juga yang aku bilang barusannya. Sorry, contohnya tepat begitu. A tambah C sama dengan B tambah C itu sudah didefinisikan. Jadi selalu diurutkan pendefinisiannya, kawan. Ya maksudnya tahu ya kawan-kawan. Jadi bukan aku kawan, dia. Kenapa terlalu pongah dia, terlalu angkuh. Seolah-olah dia mampu menjawab seluruh pertanyaan Kristen. Tidak mampu kawan. Kita lihat apa jawabannya berikutnya. Pasti ada yang memberitahu sama dia. Dia kan tidak pernah tampak wajah. Kenapa? Mereka ini selalu tidak tampak wajah kawan. Kawan-kawannya itu langsung WA, langsung main chatting, langsung apalah. Jadi orang ini kerjasama. Dalam arti kata Mereka hanya mampu menyuguhkan suara yang kuat, kesannya biar cerdas, tapi isi kepala kosong. bahwa susunan cerita yang ada di dalamnya ketika dia berbicara mengenai akhlak, tidak semuanya satu surah itu berbicara akhlak. Nah, sama seperti ini. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan, qala khruj minha. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan semua. Ini perintahnya, diperintahkan keluar. Kan begitu. Oke? Lalu kemudian apa? Tunggu, sabar. Lalu kemudian ketika sahabat tiap hari iklan dikit ya, nggak apa-apa. Ini ulangannya bukan live. Kalau live nggak apa-apa lah. Dia ini mengatakan di dalam ayat 20 di situ iblis kemudian mempraktekkan apa yang kemudian menunjukkan dirinya masih ada di surga. Oke, sekarang begini. Ketika ada perintah, keluarlah kamu dari sana, dari surga. Qala khruj minha mas'uman madhura. Ini perintahnya kenapa? Karena mereka tidak bersujud kepada alaihissalam. Nah, kan lari dia kan. Harusnya dia menjelaskan, keluarlah kamu. Kalau udah keluar tentu keluar. Kan begitu kawan. Dia malah lari, kenapa dia keluar? Itu yang dijelaskannya. Ia ingin membalik-balik kata kawan, maklumlah. Dia tahu banyak orang nggak teliti ya. Kita lihat lagi apa jawaban si Zuma ini. Adam. Ini yang perlu Anda pahami. Maka diperintahkan kemudian mereka untuk keluar. Apa yang dia minta? Apa yang dia minta kemudian? Mereka mengatakan, qala tabimag waitani laka udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, ingat, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, poin kan pertanyaan lucu. Anda adalah, kenapa di ayat lucu kawan, masa si Zuma bilang, karena engkau telah menyesatkan aku katanya. Masa dibilangnya Tuhan menyesatkan iblis? Kan lucu kawan, aneh. Karena engkau telah menyesatkan aku katanya. Padahal iblis yang menyesatkan manusia karena engkau telah menyesatkan manusia. Harusnya kan begitu kawan. Ini malah iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Atau iblis mau menyesatkan Tuhan, tidak mungkin kan? 20, di situ mereka masih ada di jannah. Jawabannya, karena di situ masih ada Adam. Nah, inilah si kepala kotoran, tidak ngerti dia kawan. Nah, di situ iblis masih ada. Kalau sudah diusir Tuhan kawan, apa bisa kita masih tetap berada di tempat itu? Tidak bisa kawan. Dia bilang apa? Itu masih di jannah. Karena di situ masih ada Adam. Orang dia sudah diusir. Nah, kita lihat apa pendapat ulama-ulama ya. Cara iblis masuk kembali ke dalam surga. Menurut Islam. Ini kawan. Nah, ini. Iblis sudah diusir dari surga. Nah, ini kawan. Ada kawan, jadi dia sok-sok tahu. Karena Adam masih di sana, maka iblis tetap bertahan di sana. Lucu ya. Nah, ini kawan. Nah, ini. Al-Qurtubi. Nah, ini ya. Kalian carilah nanti kawannya. Bahwa iblis itu masuk lewat ular lagi kawan. Nah, ini kan. Nah, ini. Surga melalui mulut ular. Nah, ini kan.
Karena itu ada sebagian dari mereka yang mengatakan sebagaimana apa yang disebut dalam kitab Taurat, bahwa iblis masuk ke dalam surga melalui mulut ular yang ia masuki terlebih dahulu, lalu ular itu masuk ke dalam surga. Menurut sebagian ulama dapat pula diinterpretasikan iblis menggunakan keduanya dan nawa dari luar pintu surga. Kan sementara si Zuma mengatakan di dalam surga. Kan isi kepalanya kosong. Kalau iblis dari luar pintu surga bisa menggoda Adam dan Hawa, hebat sekali iblis. Suaranya bisa tembus ke dalam surga. Artinya sampai sekarang iblis menggoda orang-orang yang di dalam surga, malaikat-malaikat itu. Apa demikian? Kasihan sekali ya kawan-kawannya. Mereka nggak paham kawan, sudahlah. Kalian carilah itu, bagaimana iblis masuk kembali ke dalam surga melalui ular kawan. Masuk dia lalu melalui ular. Sementara si Zuma ini sok-sokan ya. Tadi surah apa dibilangnya itu ya? Sebentar ya, aku lupa ingat. At-Taubah 16. Bentar ya, 16. Ini. Oh bukan. Coba kita putar ulang dulu sedikit kawan ya. Kita putar ulang ke 8 tadi. Nah ini. Ada penutupnya. Kalau Al-Quran tidak, Al-Quran itu tidak seperti itu. Ceritanya itu tidak kayak begitu. Makanya dikatakan ketika berbicara mengenai Adam, tidak kemudian surah Al-Baqarah, satu surah berbicara mengenai Adam, berbicara mengenai pengusiran. Begitu juga Al-A'raf. Ketika berbicara mengenai pengusiran, itu tidak terstruktur kemudian. Dalam arti kata bahwa susunan cerita yang ada. Nah, ingat ya kawan-kawannya, tidak terstruktur katanya. aduh. Al-A'raf 16, aku bukakan dulu. Dia sok-sok menjelaskan, tapi nggak tahu dia kawan. Ya, Al-A'raf 16, aku bukakan sama kalian. Wah, jadi terkendala aku tidur ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, kan lucu kawan. Baru tahu aku ayat ini kawan. Iblis menjawab kawan, karena engkau telah menyesatkan aku. Tuhan katanya, Allah SWT yang menyesatkan iblis. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ternyata si Zuma benar kawan. Zuma ingin memberi sinyal kepada kita bahwa Allah lah yang menyesatkan iblis. Ya kan? Kenapa begitu kawan? Ya benar. Karena iblis itu dulunya malaikat kata si Zuma. Yang siapa lagi kemarin dia Pak Alif. Dia taat beribadah katanya. Disuruh sujud kepada Adam, tak mau dia. Karena saking taatnya dia kan. Perintah Tuhan kan hanya sujud kepada Allah. Tiba-tiba disuruh kepada Adam, dia nggak mau. Ya kan? Maka dibilangnya engkau telah menyesatkan aku. Aduh. Ya. Nah, si Zuma nggak tahu dia urutan kawan. Dibalikkan si Zuma ke ayat 14. Nah ini kan. Ya kan? Nah, Allah berfirman, apa yang menghalangi engkau sujud kepada aku? Ayat 14 katakan, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu aku sampai mereka dibangkitkan. Iblis memang diberi penangguhan kawannya. Ayatnya kelima, 13, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak disuruh turun iblis ke surga. Apakah iblis tidak turun? Oh, dia bilang, si Zuma bilang, oh tidak, iblis kan meminta diberi penangguhan. Artinya sampai sekarang iblis di dalam surga dong. Karena tidak ada lagi dia disuruh turun, ya kan kawan-kawan. Nah, maksudnya dia karena ada masih di situ, maka dia tetap di situ. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Padahal penangguhan ini bukan penangguhan dari surga, tetapi penangguhan sampai manusia itu mati dan dibangkitkan. Inilah uniknya kawan. Ya kan? Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Sementara si Adam belum mati di sini kawan, belum berdosa. Adam kan belum berdosa. Kok bisa-bisanya iblis mengatakan sampai mereka dibangkitkan? Yang Tuhan itu siapa? Hebatnya iblis, nubuatannya ini, berarti nubuatan iblis. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Padahal di sini Adam belum jatuh ke dalam dosa. Si iblis yang jatuh ke dalam dosa karena disuruh sujud dia nggak mau. Paham ya? Sudah paham kalian manusia? Manusia, kawan-kawan. Nah, iblis tidak apa dia kawan sini. Memang si Adam sudah dikasih waktu mati? Gak ada. Berarti si iblis ini maha tahu ya. Bahwa satu hari nanti manusia akan mati. Belum ada dikasih ayat sini mati kawan. Kalau mengenai yang
surah berapa itu ayat 185 itu semua yang berjiwa akan mati. Itu kan setelah Al-Quran datang disebutkan. Sebelum Al-Quran datang Adam memang diusir dari surga itu juga. Dibilang di bumi itu engkau akan diambil dan di bumi itu engkau mati dan dari bumi engkau akan dibangkitkan. Tetapi di sini tidak ada urutannya itu kawan-kawannya di bumi engkau dibangkitkan. Tetapi dia iblis dulu yang diusir, baru dia diberi tangguh dan iblis mengatakan sampai mereka dibangkitkan. Hebat iblis ini kawan. Iblis menjawab karena engkau telah menyesatkan aku. Gak ngerti aku kawan. Bisa juga iblis menghina-hina Tuhan ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang. Ini maksudnya menggoda iblis ya. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Nah 2 kali iblis diusir Tuhan. Apakah iblis lari? Tidak kawan, tidak mempan. Usiran pertama itu di ayat yang ke-13. Ya. Maka turunlah kamu darinya surga karena tidak sepatutnya menyombongkan diri. Ayat 13. Kemudian ayat 18. Keluarlah kamu dari surga. 2 kali tidak mempan usiran pertama kawan. Usiran kedua apa mempan? Tidak. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah bersama kamu berdua. Sukai tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila dekati, kamu berdua termasuk orang yang zalim. Ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar, ini kawan. Ya. Ternyata buah itu tujuannya untuk menampakkan aurat. Beda dengan orang Kristen kawan. Orang Kristen, buah itu namanya buah pengetahuan. Sehingga paham dia pengetahuan yang baik dan yang buruk. Di dalam Al-Quran, buah itu adalah buah menampakkan aurat. Mereka mengira bahwa menampakkan aurat itu bukan karena adanya pengetahuan. Tetapi aurat tertutup dan aurat terbuka katanya kan. Gak ngerti aku si Suma ini kawan. Nah ini kawan. Terus dia gak bisa menjelaskan kok ada iblis masih tetap di situ. Gak bisa dia kawan. Dia hanya mengatakan diberi tangguh. Loh 2 kali dia diusir kawan. Nah yang ketiga kita lihat. Apakah iblis ada diusir? Nah ini kan. Nah ini. Dan dia setan bersumpah kepada kalian. Sungguh aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu ya. Dan berarti bukanlah aku telah melarang kamu ya. Tengah ya. Di 3 kali iblis baru diusir baru keluar. Turunlah kamu akan saling bermusuhan. Berarti mereka berdua iblis dan manusia itu diusir ya, itu kalimat baiknya. Tetapi kalau kita lihat di sini adalah si Adam yang disuruh keluar ya. Tetapi kadang orang itu menerjemahkannya ini pasti iblis dan diusir lagi. Ya. Ini baru dia dihukum mati. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Hebat iblis kawan. Ya. Di surah ayat 13, dibilangnya sini gini ya ini. Yang 14. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ternyata iblis sudah tahu bahwa manusia itu akan mati. Iblislah maha tahu di sini kawan. Lucu kawan. Unik lah kawan. Baca kalian ini surah 7 ini kawan. Baru setelah manusia diusir dan iblis diusir, barulah ada. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, di sana pula kamu akan dibangkitkan. Kasihan si Zuma kawan. Ya begitulah kawan, kalau isi kepala kotoran, ya begitulah. Sok-sok paham isi kitab sucinya, paling tidak paham kawan. Ya, sok-sok menantangin saya. Disuruhnya saya menjelaskan kitab sucinya. Kitab sucinya sendiri dia nggak bisa jelaskan kawan. Malah dia mau menjelaskan Bible. Luar biasa kawan. Isi kepala kotoran. Ya, dia nggak lihat urutan-urutan. Dia bilang itu tidak berurut. Itu berurut. Itulah fitnahnya kepada Al-Quran. Kalau yang berurut itu ada pembukaan, ada penutupan. Itu katanya cerita. Buku karangan. Itu terurut kok. Ya. Pertama disuruh si malaikat sujud kepada Adam. Iblis tak mau. Maka iblis diusir. Ayat 13. Kemudian iblis mengatakan, beri aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Artinya iblis sudah tahu mereka akan jatuh ke dalam dosa, mati dan akan ada kebangkitan. Hebat kawan. Ternyata yang menubuatkan kebangkitan adalah iblis. Bukan Tuhan. Siapa yang menubuatkan pertama kali kebangkitan? Iblis kawan. Itu urutannya. Karena itu kawan. Sudah. Oke akan bangkitkan. Kemudian Tuhan mengusir iblis yang kedua kali kawan. Apakah iblis pergi? Tidak. Maka dikasihlah perintah kepada manusia untuk tidak menyentuh pohon kuldi itu.
Kemudian apakah iblis pergi? Tidak, malah menggoda kawan. 2 kali diusir tidak pergi. Yang ketiga kali diusir, barulah dia pergi. Di situ dikatakan, di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati, dan di bumi engkau dibangkitkan. Artinya, nubuatan iblis benar terjadi. Beri aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Padahal belum ada kematian. Paham ya kawan-kawan? Unik ya, ternyata iblis ini jasanya benar. Dan anehnya iblis yang mengatakan kepada dalam kitab suci bahwa yang menyesatkan iblis itu Tuhan. Terus kok Tuhan marah sama iblis? Unik kan? Mereka mengatakan iblis itu dulu adalah malaikat apa namanya? Israel apa namanya? Lupa aku ya. Dan dia adalah kerjanya untuk beribadah terus. Wajar iblis. Makanya iblis protes. Engkau yang menyesatkan aku katanya. Karena selama ini Tuhan memerintahkan iblis untuk sujud hanya kepadanya. Tiba-tiba disuruh perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Menurut pengetahuan iblis, hanya kepada Allah lah orang sujud. Maka iblis mengatakan, engkau menyesatkan aku. Aduh, gak ngerti aku. Minta terjemahannya yang salah. Tapi si Zuma membuka mata kita semua ya kawan-kawan ya. Ya begitulah kawan. Pengalaman malam ini nih. Habis ini saya tidur. Benar-benaran tidur ya. Habis ini saya nggak siaran lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debaters.